Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya orang yang paling ganteng serumah. Kalau setegal sih paling muka gue jauh. Altcoin season siap meledak kawan-kawan. Ada 3 sinyal kuat yang layak diperhatikan investor kripto. Biar puasa juga suara masih kenceng ya. Yang namanya bujangan ya kenceng. Makanya harga titik terendah ini kalian jangan kocar-kacir, berkutakan, kacau balau, serok. Serok dari mana Mas Bro? Itu uang untuk belanja lebaran. Punya istri diketik dulu. Nanti dikepok sama istri lagi ya. Akan saya sampaikan, kalian jangan pada nangis di pojokan. Lebaran santai aja kayak anak kecil aja. Sudah duda janda juga lebaran pakai nangis ya. Altcoin season siap meledak. Ini 3 sinyal kuat yang layak diperhatikan investor kripto. Karena sekarang harganya sudah titik yang sangat membosankan, yang sangat bottom, akan saya bahas di sini. Tetap kalian harus tior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau membeli dadakan. Mas Bro kalau ngomong kenceng itu kayak lari maraton di kos-kosan. Kerjaannya merokok mulu. Aduh kacau ah. Tapi masih jangan ragu kesetiaan Mas Bro. Salam dari PSHT ya, PSHT Tegal nih. Belajar dulu di Jakarta ya. Teman-teman kita yang dari PSHT mudah-mudahan pada dukung channel ini. Kesetiaan yang luar biasa, nggak bisa diragukan Mas Bro. 3 tahun membahas koin PP nggak ada henti sebelum kalian cuan. Itu sudah tanda bukti kesetiaan Mas Bro. Tidak perlu diragukan. Bahkan mantan sendiri pun nggak tahu bahwa basic Mas Bro itu dari PSHT. Apa PSHT? Adalah setia hati terate. Ya basicnya aja setia hati kawan. Kok ragu sih? Langsung kita bahas. Pasar kripto saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi dengan Bitcoin yang masih menyita sebagian besar perhatian pasar. Sementara itu banyak altcoin bergerak relatif tenang dan rentang harga yang sempit. Enak tau kalau sempit ya. Masukinnya susah Mas Bro. Apaan sih ah? Menandakan momentum yang masih terbatas. Namun konfigurasi pasar seperti ini kerap muncul sebelum terjadi rally besar. Wow, altcoin pada siklus sebelumnya. Meski altcoin terlihat belum aktif untuk sementara waktu, sejumlah indikator penting menunjukkan bahwa prasyarat menuju potensi altcoin season mungkin sedang terbentuk secara bertahap. Tadi saya ingin ngomong sempit itu loh. Sempit masukinnya susah. Istri suruh masukin. Puasa Mas Bro. Ya beda, orang bercanda kok ya. Namun konfigurasi pasar seperti ini kerap muncul sebelum terjadi rally besar. Altcoin pada siklus sebelumnya, meski altcoin terlihat belum aktif untuk sementara waktu, sejumlah indikator penting menunjukkan bahwa prasyarat menuju potensi altcoin season mungkin sedang terbentuk secara bertahap. Lagi baca pikirannya kesempit-sempit mulu. Kok yang sempit-sempit sih Mas Bro? Wah, kalau yang sempit itu yang terasa. Mulai dari pola histori, pasar hingga sentimen sosial dan metrik valuasi. Berbagai data mengarah pada fase ketika investor dapat mulai bersiap menghadapi gelombang altcoin season berikutnya. Wah mantap, inilah sinyal rasio altcoin PSBTC mengindikasikan tahap awal menuju alt season. Kalian seneng ya kalau bahas alt season dan nunggu-nunggu mau lebaran, nggak usah beli ketupat dulu, kan bisa nebeng mertua. Mas Bro nggak punya mertua, nasib banget ini. Nebeng sama orang tua masih ada kok, santai ya. Santai di sini banyak restoran kok. Saya kemarin aja mesan ketupat, mesan lontong di Padang. Ya, udah banyak banget. Saya pikir udah ya karena ada anak kan habis sholat Id biar makan ketupat sama rendang gitu ya. Gua tahunya anak saya kan kalau pulang dari pondok, mungkin di pondok kurang makan atau apa, udah kasih uang banyak juga di pondok ya. Kakaknya ngasih, saya ngasih, belum ibunya itu yang beli ngasih juga.
Waktu kayak aku makan, itu daging untuk dimakan habis sholat id udah habis malam. 3 hari semalam, pagi-pagi tinggal aduh bekasnya doang ini. Tapi semangat, saya seneng kalau anak saya itu kalau di rumah nggak ada pernah makanan sisa, sikat semua sama dia. Yang namanya perutnya perut kebo ya, besar. Grafik rasio altcoin terhadap Bitcoin menampilkan pola histori berulang yang kerap muncul sebelum rally besar altcoin. Pada siklus-siklus sebelumnya, rasio ini cenderung bergerak konsolidatif di dekat area support jangka panjang, lalu memicu kenaikan tajam yang pada akhirnya berujung pada alt season. Mudah-mudahan. Wah, mantap, 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 mantap. Kita singkat-singkat aja. Juga minat sosial terhadap alt season menyentuh titik terendah. Sinyal penting lainnya berasal dari data sentimen sosial berdasarkan metrik volume sosial percakapan terkait alt season di berbagai platform media sosial turun ke level yang sangat rendah. Sudah nggak mengharapkan alt season semua pada tobat ya, ini nanti justru malah akan terbang. Kita lihat di sini juga histori grafik ini. Periode minimnya pembahasan mengenai alt season koin sering bertepatan dengan fase dasar pasar. Ketika minat investor memudar dan sentimen menjadi senyap, kondisi tersebut kerap menandai fase akumulasi sebelum rally altcoin yang lebih besar dimulai. Jika minat sosial mulai pulih seiring perbaikan kondisi pasar, hal itu dapat menjadikan katalis bagi bangkitnya momentum baru di pasar altcoin. Semangat Mas Bro, yakin semangat. Saya nggak pernah nggak semangat karena udah mau lebaran ya. Mau lebaran ngapain Mas Bro? Mau ketemu mantan, ngapain Mas Bro? Mau kepret-kepretan. Kepret-kepretannya diranjang, bukan kepret-kepretan pukul memukul. Ah, kalian tuh pikirannya ribut mulu. Kan tadi saya udah bilang sempit. Jika minat sosial mulai pulih seiring perbaikan kondisi pasar, hal itu dapat menjadi katalis bagi bangkitnya momentum pasar di pasar altcoin. Mayoritas altcoin berada dekat level terendah secara histori. Kenceng banget Mas Bro ngomongnya, puasa kagak? Enak saja. Sini ke Tegal kalau bilang nggak puasa. Siapa yang ngomong nggak puasa? Saya sabet nanti. Semangat ya. Yang namanya gembar-gembor ya biasa. Namanya juga udah dekok sampai jam 11 tadi, jam 10. Jadi kan suaranya menggelegar lagi ya. Mayoritas altcoin berada dekat level terendah secara histori. Grafik ketiga menyoroti persentase altcoin yang diperdagangkan mendekati titik terendah. Sepanjang masa ultim low saat ini persis porsi besar pasar altcoin berada di area harga yang secara histori tergolong terendah, tertekan. Waduh, iki piye? Tuh, altcoin tertekan. Pada siklus pasar sebelumnya, kondisi serupa kerap muncul sesaat sebelum pemulihan altcoin. Skala besar terjadi ketika banyak token secara bersamaan memasuki zona oversold. Hal tersebut sering mengindikasikan bahwa tekanan turun mulai mendekati titik jenuh. Emang sudah turun banget, saya aja serok-serok terus ya. Buat lebaran ngapain nggak beliin baju siapa-siapa. Kita serok PP aja. Jika likuiditas pasar mulai berputar kembali ke sektor altcoin, aset-aset yang sedang terdiskon dalam ini, yang terdiskon dalam maksudnya bukan celana dalam, terdiskon dalam ini berpotensi mengalami pemulihan yang lebih cepat pada siklus altcoin berikutnya. Jadi ketika ada turun yang dalam, bukan celana dalam ya, kancut itu namanya. Ketika altcoin turun dalam, itulah yang kalian tembak, maka nanti cuannya lebih besar dan akan lebih cepat naiknya. Ya, meski Bitcoin masih mendominasi perhatian pasar, sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa prasyarat menuju altcoin season mungkin sedang terbentuk secara bertahap, mulai dari pola histori, rasio, merosotnya minat sosial, hingga valuasi altcoin yang relatif tertekan. Pasar tampak memasuki fase akumulasi yang potensial. Apabila likuiditas mulai bergerak dari Bitcoin ke altcoin, berpeluang berada pada posisi yang lebih siap untuk mengalami pemulihan yang lebih kuat dalam beberapa
bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang Clarity Aset T3 yang akan ditandatangani oleh Mbak Katram, mudah-mudahan menjadikan katalis modal-modal besar yang akan masuk ke market kripto supaya kita cuan semua. Kita akan lihat juga mengenai daripada TAPP. TAPP kita akan cek di sini ya. Sekarang sudah sangat di bawah, Bollinger Band-nya sangat di bawah, waktunya dihantam. Kemudian ada hal yang penting, ini cendol yang panjang ini beberapa triliun di Xerox pause historinya ini sudah mau mendekati bottom. Kalau sampai, makanya sekarang mulai cicil, itu di harga 0,0000309 itu kemarin histori di Xerox Mbah Tarman pause ya, itu di situ. Jadi titik sudah sangat di bawah, mau kemana lagi saya rasa kita hajar saja. Kita akan lihat daripada Fibonacci-nya. Fibonacci-nya bagaimana? Fibonacci-nya kita hajar di sini. BB-nya buang dulu. Ini BB kemana ini? Ini padahal nggak pakai kacamata ya. Kita akan lihat Mbah Fibonacci-nya apa sudah di area merah yang memang area titik beli. Wah betul kawan, sudah di area terendah. Di area merah, waktunya kita titik masuk di sini. Nggak takut-takut ya, tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung Martini Martia kalau mau ya, tanggung masing-masing. Wah, cerot ke atas ini nanti sudah titik terendah secara Fibonacci. Kita lihat tren lainnya. Apapun di sini Mas Bro bisa yang nggak bisa beranak dua. Wah, sudah rentang yang sangat sempit dengan segitiga simetris yang siap menjadikan bull all season coin. Kalau ini terjadi naik turun di sini, maka lompatannya akan seret Mas Bro. Seret karena sempit. Itu ya, itu adalah garis tren lainnya. Apalagi kita akan melihat juga mengenai RSI-nya. Apakah sudah di bawah? Kita hajar RSI. Semangat betul Mas Bro hari ini. RSI ya, mau ketemu mantan. RSI-nya sudah mendekati titik bottom. Ya, sudah mendekati titik bottom. Bagaimana dengan Ichikiwir? Ichikiwir kita bahas juga di sini ya. Ichikiwir memang kalian macam-macam. Ini indikator juga, Ichikiwir juga. Wah, sudah mulai habis. Sell ordernya ini udah mulai habis menipis ini, udah habis, nanti sebentar lagi ke sini tipis ini akan tembus trot ke atas gitu ya. Mungkin cukup segitu aja celotehan Mas Bro, pelekutakan Mas Bro tanpa canda. Ketika ada Mas Bro kalian lagi suntuk, lagi pusing, tahu-tahu lihat konten Mas Bro kalian jadi cekakakan, tapi jangan cekakakan sendiri ya, nanti disangka istri kalian gila gitu. Kalau Mas Bro itu santai ya, kehilangan hal yang biasa ya, kehilangan itu hal yang biasa, santai ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas, bagaikan maksudnya nanti supaya terakhir fitri kembali, jadi bagaikan noda dan dosa, bagaikan bayi yang keluar dari rahim ibunya tanpa beban lagi, tanpa noda dan dosa. Tetap saya ngobrol ngoceh begini juga masih inget yang sempit. Udahlah, nanti kemana-mana. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempit jos.